Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang para Guardian of the Galaxy ketika mereka tiba-tiba diserang oleh seorang pria misterius. Serangan dari pria itu membuat Rocket terluka parah sehingga mereka pun berusaha menyelamatkan Rocket. Dan di sini mereka akhirnya bertemu dengan seseorang yang sering disebut sebagai High Revolutionary, yaitu orang yang dulu pernah membuat Rocket menjadi seperti sekarang ini. Lalu apakah mereka bisa menyelamatkan Rocket dari kematian? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula di suatu tempat bernama Knowhere, markas utama para penjaga galaksi yang biasa disebut sebagai Guardian of the Galaxy, di mana para Guardian terlihat sedang bersantai dan menikmati hari-hari mereka, kecuali Quill yang masih belum bisa move on atas kepergian kekasihnya Gamora yang dikorbankan oleh Thanos demi mendapatkan salah satu batu Infinity Stone. Meski Gamora telah dihidupkan kembali, ia tampaknya tak bisa mengingat apapun tentang dirinya yang dulu pernah memiliki hubungan dengan Quill, yang mana hal itu membuat Quill menjadi semakin galau hingga ia tak memiliki semangat hidup lagi. Di sisi lain, setelah kematian Yondu, Kraglin yang telah mendapat warisan berupa panah Yaka milik Yondu pun mencoba untuk mengendalikannya, tetapi tampaknya ia cukup kesulitan, bahkan ia dikalahkan oleh seekor anjing bernama Cosmo yang memiliki kekuatan telekinesis. Tanpa mereka sadari, seorang pria kuning bernama Adam Warlock tiba-tiba datang dan mencoba menangkap Rocket, sehingga para Guardian of the Galaxy pun berusaha menghentikan Adam yang ternyata jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Pada akhirnya, Nebula berhasil melukai Adam dan membuat ia kabur dari Knowhere. Tetapi sayangnya serangan Adam sebelumnya membuat Rocket terluka sangat parah, yang membuat Rocket hanya bisa bertahan dalam waktu 48 jam, sebelum sistem yang ada di dalam tubuhnya mulai menghancurkan diri. Setelah Nebula masuk ke dalam data milik Rocket, ia mengatakan bahwa Rocket ternyata salah satu hewan percobaan dengan kode 89P13, yang berasal dari sebuah tempat bernama OrgoCorp, yaitu sebuah perusahaan intergalaksi yang bergerak di bidang bioengineering. Dan jika mereka bisa mendapatkan kata sandinya, maka mereka bisa menghentikan sistem penghancuran diri yang ada di dalam tubuh Rocket. Mendengar hal itu, tanpa berlama-lama, Quill pun segera memerintahkan Kraglin dan Cosmo untuk menjaga Knowhere, sementara ia dan yang lain bergegas pergi menuju ke OrgoCorp untuk mendapatkan kata sandi milik Rocket yang tersimpan di sana. Singkat cerita, setelah mereka tiba di OrgoCorp, Nebula mengatakan bahwa mereka harus menembus 3 lapisan perisai plasma yang melindungi tempat itu. Namun tampaknya hal itu bukanlah masalah bagi mereka, karena Quill dan yang lain dulunya pernah menjadi seorang pencuri profesional sebelum mereka menjadi penjaga galaksi. Lalu saat mereka mencoba menembus lapisan perisai terakhir, tanpa disadari tiba-tiba pesawat mereka dihentikan oleh sekelompok orang yang tak lain adalah para Ravager yang langsung mengepung mereka semua. Tak hanya itu, ternyata Gamora juga bergabung dengan para Ravager, dan alasan mengapa mereka menghentikan pesawat Quill bukanlah untuk membajak mereka, melainkan karena Nebula telah meminta bantuan pada para Ravager, khususnya pada Gamora, untuk membantu mereka masuk ke dalam OrgoCorp secara diam-diam. Stakar Ogord yang merupakan pemimpin dari para Ravager mengatakan bahwa perusahaan itu dijaga ketat oleh para Orgosentri bersenjata canggih, sehingga mereka harus menggunakan kostum khusus yang mirip dengan pakaian para astronot dalam permainan Among Us untuk menyelinap masuk ke OrgoCorp. Setelah memastikan keadaannya aman, Nebula segera menggunakan senjatanya untuk melubangi dinding yang ada di sana, tetapi meski mereka semua berhasil masuk ke dalam, ternyata salah satu penjaga menyadari adanya masalah di ruangan tersebut, dan ia pun langsung menyuruh para Orgosentri untuk mengeceknya. Tak lama kemudian, ketika para Orgosentri tiba, Quill dan yang lain pun mencoba menyamar sebagai seorang teknisi yang hendak memperbaiki ruangan tersebut, dan tampaknya usaha mereka berhasil karena para Orgosentri itu akhirnya percaya dengan perkataan Quill.
Setelah para Orgosentri keluar, Gamora menyuruh Mantis dan Drax untuk mengakses pangkalan pesawat agar Groot bisa menjemput mereka. Sementara ia, Nebula, dan Quill mencoba menodong salah satu karyawan yang bekerja di penyimpanan data sambil menyuruhnya untuk mengambil data dengan kode 89B13 yang merupakan data milik Rocket. Singkat cerita, ketika mereka berhasil mendapatkan datanya, tiba-tiba alarm yang ada di sana mulai berbunyi, yang mana hal itu membuat Quill dan yang lain terpaksa harus bertarung melawan Orgosentri yang mencoba menangkap mereka. Saat mereka mulai kewalahan melawan para Orgosentri, Quill akhirnya berhasil membujuk si karyawan untuk membantu mereka dengan cara membiarkan Quill membajak sistem yang ada pada pakaian para Orgosentri tersebut. Dan ketika Groot datang, mereka pun langsung pergi dari sana. Sayangnya, setelah mereka membuka data milik Rocket, ternyata sandi miliknya telah dihapus dan diambil oleh seseorang yang sebelumnya sempat berpapasan dengan Quill saat ia dan yang lain sedang menyusup ke dalam Orgocorp. Gamora kemudian mengatakan bahwa orang itu tampaknya merupakan salah satu bawahan seorang pria yang sering disebut sebagai High Revolutionary, yaitu seorang ahli genetika yang sudah menciptakan banyak sekali spesies termasuk para Sovereign seperti Adam Warlock dan juga Ayesha. Mendengar hal itu, Quill pun menyuruh mereka semua bersiap-siap untuk pergi menemui High Revolutionary. Bahkan ia tak peduli meski Gamora sudah memperingatkan bahwa High Revolutionary sangatlah kuat, karena hanya ini satu-satunya cara agar mereka bisa menyelamatkan nyawa Rocket. Sementara itu, di dalam laboratorium Arete, High Revolutionary terlihat sangat marah saat ia menyadari bahwa Adam dan Ayesha gagal mendapatkan Rocket. Bahkan ia juga mencoba untuk menghancurkan Adam. Namun karena Ayesha berjanji bahwa mereka akan mendapatkan Rocket kembali, High akhirnya melepaskan mereka dan memberikan kesempatan kedua. Lalu saat Ayesha dan Adam tiba di Orgocorp, mereka sempat menanyai salah satu anggota Ravager yang berhasil mereka tangkap tentang keberadaan Gamora dan yang lain. Tetapi sayangnya Adam tak sengaja membakar orang itu hingga ia meninggal dunia. Meski begitu, Ayesha akhirnya berhasil menemukan keberadaan Quill dan yang lain saat Gamora tak sengaja memberikan lokasi keberadaan mereka, karena ia mengira bahwa ia sedang berkomunikasi dengan salah satu Ravager yang akan menjemput dirinya. Di sisi lain, Rocket yang saat itu sedang tertidur tiba-tiba mulai memimpikan kenangan masa lalu ketika High menjadikan dirinya sebagai bahan eksperimen, dan di sana ia pun bertemu dengan beberapa hewan lain yang juga bernasib sama seperti dirinya. Lalu mereka pun mulai menamai diri mereka masing-masing sebagai Layla, Tiff, Floor, serta Rocket sendiri. Setelah Rocket cukup besar, High tampaknya mulai menyukai Rocket karena ia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bahkan ia berhasil memecahkan masalah pada salah satu alat milik High yang ia sendiri tak pernah bisa menyelesaikannya. Dengan menggunakan alat itu, High akhirnya berhasil mengubah para hewan menjadi manusia setengah hewan, dan ia pun berencana untuk memindahkan spesies baru ciptaannya itu ke sebuah planet buatan bernama Counter Earth alias Bumi Tiruan. Namun meski begitu, Rocket menyadari bahwa High ternyata berencana mengambil otak miliknya karena ia memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, sehingga Rocket pun berencana kabur dari sana sambil membawa Layla, Tiff, serta Floor untuk pergi bersamanya. Lalu ketika mereka baru saja keluar, tanpa disadari tiba-tiba High datang dan langsung menembak Layla hingga ia meninggal dunia. Yang mana hal itu membuat Rocket sangat marah dan ia pun mencabik-cabik seluruh wajah High. Tak hanya itu, Rocket juga berhasil mengalahkan para penjaga, tetapi sayangnya serangan dari para penjaga tak sengaja mengenai Tiff dan Floor. Dan pada akhirnya Rocket pun berhasil kabur sendirian dengan menggunakan salah satu pesawat yang ada di sana. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, Quill dan yang lain akhirnya tiba di Counter Earth, di mana di sana mereka bertemu dengan para Humanimal, yaitu manusia setengah hewan yang dulu diciptakan oleh High Revolutionary. Awalnya Quill berencana untuk datang dengan damai, namun Drax justru tak sengaja menyakiti salah satu dari mereka, yang mana hal itu membuat para Humanimal marah dan mencoba menyerang balik, sehingga Groot pun terpaksa menakuti mereka. Untungnya, Quill berhasil meyakinkan salah satu Humanimal berwajah babi yang kemudian menyambut mereka dengan baik.
Bahkan ia juga menunjukkan pada mereka di mana High Revolutionary berada. Tanpa berlama-lama, Quill, Nebula, dan Groot bergegas pergi menuju ke laboratorium Arete menggunakan mobil yang ia pinjam dari sang ibu babi. Sementara Drax dan Mantis tetap tinggal untuk menjaga pesawat. Namun karena Drax orangnya tidak sabaran, ia pun mengajak Mantis untuk pergi menjemput Quill dengan menggunakan sepeda motor. Setelah Quill tiba di depan laboratorium, mereka sempat dihadang oleh dua penjaga yang tak memperbolehkan Nebula untuk masuk ke dalam karena tubuhnya terbuat dari berbagai macam senjata. Mendengar hal itu, Quill dan Groot akhirnya masuk ke dalam laboratorium untuk bertemu langsung dengan Hyde. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata Hyde sengaja memperbolehkan mereka masuk agar ia bisa mengirimkan salah satu penjaganya yang bernama Warpig untuk pergi mengambil tubuh Rocket. Setelah Warpig berhasil mendapatkan Rocket, Hyde pun memerintahkan bawahannya untuk segera lepas landas karena ia berencana menghancurkan seluruh planet tersebut. Yang mana hal itu membuat Quill dan Groot tak punya pilihan lain selain melakukan serangan kejutan. Sementara itu, ketika Nebula menyadari bahwa laboratorium Arete tersebut adalah sebuah pesawat, ia pun segera menyuruh Drax dan Mantis untuk membawa pesawat mereka. Tetapi sayangnya hal itu sia-sia karena mereka berdua sudah ada di belakangnya. Melihat hal itu, mereka pun tak punya pilihan lain selain melompat ke arah laboratorium agar mereka bisa membantu Quill dan Groot melawan High Revolutionary. Di sisi lain, Adam tiba-tiba datang dan mencoba merebut Rocket dari Warpig, sementara Gamora diam-diam membawa Rocket untuk kabur dari sana. Lalu saat Adam menyadari bahwa seluruh kota itu mulai meledak, ia pun segera kembali untuk menyelamatkan ibunya, namun sayangnya ia justru terlambat. Setelah Quill berhasil mengalahkan para bawahan Hyde, ia pun segera melompat dari atas sana sambil membawa salah satu bawahan yang sebelumnya sempat menghapus dan menyimpan kata sandi milik Rocket, dan dengan bantuan Groot mereka akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Di saat yang bersamaan, Gamora akhirnya berhasil membawa pesawat mereka menuju ke tempat Quill, meski Quill hampir tertabrak oleh pesawat tersebut. Lalu mereka pun bergegas pergi dari planet yang hancur itu, hingga akhirnya mereka berhasil menyelamatkan diri. Tanpa berlama-lama, Quill pun segera menggunakan kata sandi itu untuk menghentikan sistem penghancuran diri yang ada di tubuh Rocket. Tetapi entah mengapa jantung Rocket malah berhenti begitu saja. Di tengah kejadian itu, Rocket sempat bermimpi bahwa ia bertemu lagi dengan Layla dan yang lain, yang mana hal itu membuat Rocket sangat sedih karena ia dulu gagal menyelamatkan mereka. Rocket kemudian berencana untuk ikut bersama mereka, namun Layla justru mengatakan bahwa Rocket masih memiliki tujuan lain, dan pada akhirnya Rocket pun kembali bernafas lagi. Sementara itu, Nebula dan yang lain hampir saja mati membeku ketika pesawat mereka mulai memasuki luar angkasa, tetapi untungnya Drax berhasil menjebol pintunya tepat waktu. Mereka bertiga pun sempat bertengkar dan saling menghujat satu sama lain karena Nebula kesal dengan sifat Drax dan Mantis yang sering mengacaukan rencana dengan tindakan bodoh mereka. Nebula kemudian mencoba menghubungi Quill sambil mengatakan bahwa mereka terjebak di dalam laboratorium bersama para anak-anak yang hendak dijadikan sebagai bahan uji coba. Nebula dan yang lain pun merasa sangat bahagia saat mereka menyadari bahwa Rocket baik-baik saja. Namun sayangnya hal itu tak berlangsung lama karena Hyde tiba-tiba datang dan langsung melumpuhkan mereka. Di sana, Hyde mengatakan pada Quill bahwa ia akan membunuh mereka semua jika Quill tidak datang untuk membawakan Rocket padanya. Sehingga Quill pun meminta bantuan pada Cracklin dan yang lain agar mereka bisa menyelamatkan Nebula, Drax, dan juga Mantis. Tanpa berlama-lama, Quill dan yang lain segera pergi menuju ke pesawat Hyde sambil bersiap-siap untuk melakukan serangan. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba dari belakang, Cracklin datang sambil membawa Knowhere yang langsung menyerang pesawat milik Hyde tersebut. Hyde yang panik pun menyuruh operator pesawat untuk segera melepaskan Hellspawn, yaitu sekumpulan spesies humanimal berteknologi canggih yang sebelumnya ia ciptakan untuk melindungi koloni baru mereka. Para Hellspawn itu kemudian mencoba memasuki Knowhere untuk menyerang dan merusak seluruh bangunan yang ada di sana. Tetapi karena Cracklin tak bisa membiarkan hal itu begitu saja, ia pun mencoba memfokuskan diri untuk mengendalikan panah Yaka milik Yondu.
Di sana, Kraglin sempat melihat sosok Yondu yang tersenyum padanya dan tak butuh waktu lama, Kraglin akhirnya berhasil mengendalikan panah Yaka untuk membunuh seluruh Hellspawn yang ada di dalam Knowhere. Bahkan Cosmo juga menggunakan kekuatannya untuk membantu Kraglin. Selain para Hellspawn, Hayk ternyata juga sempat melepaskan beberapa abilis, yaitu monster gurita raksasa bergigi tajam untuk menghancurkan Drak dan yang lain. Namun sayangnya hal itu sia-sia, karena Mantis berhasil menenangkan mereka dengan menggunakan kekuatannya. Di sisi lain, ketika Rocket dan yang lain berusaha mengalahkan para Hellspawn, tanpa disadari tiba-tiba Adam datang dan masuk ke dalam pesawat Quill. Tetapi untungnya Quill berhasil mendarat dengan selamat, bahkan ia juga meledakkan Adam bersama dengan pesawat miliknya. Singkat cerita, setelah Mantis dan yang lain datang menemui Quill, mereka mengatakan bahwa mereka tak bisa pergi begitu saja karena di dalam pesawat ini terdapat banyak sekali makhluk hidup yang harus mereka selamatkan, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk menerobos masuk ke dalam laboratorium tersebut. Sementara itu, di dalam ruangan kontrol, salah satu bawahan Hayk mencoba melawannya karena Hayk terlalu terobsesi dengan Rocket tanpa memperdulikan anak buahnya sama sekali, yang mana itu membuat Hayk sangat marah dan melepaskan kekuatannya hingga membuat semua orang yang ada di sana seketika lenyap. Perbuatan Hayk membuat pesawatnya menjadi semakin rusak parah sehingga Quill dan yang lain pun harus segera menyelamatkan seluruh anak-anak yang ada di sana sebelum pesawat itu meledak. Nebula kemudian mencoba mengendalikan pesawat tersebut, sementara Kraglin berusaha mendekatkan Knowhere ke arah pesawat itu, dan setelah mereka sudah cukup dekat, Cosmo pun menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk mengendalikan kedua benda raksasa itu agar para anak-anak bisa menyeberang dengan aman. Di sana, Groot sempat dikejutkan dengan Adam yang ternyata masih hidup, namun karena ia sudah tak memiliki kekuatan lagi, Groot akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Adam, karena ia yakin bahwa Adam sebenarnya bukanlah orang jahat. Tak lama kemudian, saat Cosmo mulai kelelahan, Quill menyuruh Nebula dan Rocket untuk segera keluar dari pesawat. Tetapi tanpa disadari, Rocket justru menemukan keberadaan para hewan, termasuk para rakun yang juga bernasib sama seperti dirinya. Saat Rocket mencoba menyelamatkan mereka, tanpa disadari tiba-tiba Hayk datang dan berencana untuk membunuh Rocket. Namun sayangnya hal itu sia-sia, karena Rocket kini jauh lebih hebat daripada yang sebelumnya. Setelah berhasil mengalahkan Hayk, tanpa berlama-lama, Quill dan yang lain pun segera menyelamatkan seluruh hewan yang ada di sana, termasuk para abilis yang kini mulai menuruti perkataan Mantis. Di saat semua orang sudah berpindah ke Knowhere, Quill justru mengambil pemutar musiknya yang terjatuh sehingga ia pun sempat terjebak di dalam pesawat. Namun pada akhirnya ia berhasil keluar dari sana tepat saat pesawatnya meledak. Meski begitu, ia gagal membawa dirinya ke dalam Knowhere karena ia tersangkut oleh serpian-serpian benda yang berterbangan di sana. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba Adam datang menyelamatkan Quill, dan dengan menggunakan seluruh kekuatan yang tersisa, Adam pun langsung membawa Quill terbang menuju ke dalam Knowhere. Setelah kejadian itu, Gamora pun sempat berpamitan pada Groot dan yang lain karena ia harus kembali ke Ravager untuk melaporkan keberhasilan misi mereka, meski Quill masih belum bisa melepaskannya begitu saja. Quill kemudian meminta seluruh Guardian of the Galaxy berkumpul untuk membahas sesuatu, dan di sana ia mengatakan bahwa dirinya ingin kembali ke bumi untuk menemui kakeknya yang dulu pernah merawat dirinya dan ibunya sebelum ibunya meninggal dan ia pergi bersama Yondu. Tak hanya itu, Mantis juga mengatakan bahwa ia berencana melakukan perjalanan sendirian untuk menemukan jati dirinya, yang mana itu membuat Drax sangat sedih karena Mantis dan Quill sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Mendengar hal itu, Rocket pun bertanya apakah para penjaga galaksi harus berakhir di sini, tetapi Quill justru mengatakan bahwa ia ingin Rocket menjadi kapten yang baru, dan mereka pun langsung memberikan hormat pada Rocket. I love you guys. Setelah berhasil mengalahkan Hayk,
Mereka semua pun mulai menari dan bernyanyi sambil bersenang-senang untuk merayakan kemenangan mereka. Beberapa hari kemudian, ketika Quill tiba di bumi, ia akhirnya bertemu dengan kakeknya lagi yang bernama Jason Quill yang langsung memeluk dirinya karena terakhir kali mereka bertemu adalah saat ibu Quill meninggal dunia. Singkat cerita, Rocket akhirnya membentuk Guardian of the Galaxy yang baru bersama Kraglin, Cosmo, Adam, Groot, dan seorang gadis kecil yang pernah mereka selamatkan bernama Payla. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.